sektor-sektor yang dimasuki oleh para alumni ini adalah job-job, kerjaan-kerjaan yang mulia, yang kita semua harus saling support, saling sinergi satu dengan yang lainnya. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada Kapsa yang luar biasa, terus bergerak, dinamis, tidak pernah berhenti untuk memberikan manfaat kepada alumni. Ini hal yang jadi Kapsa jangan pernah berhenti untuk memberi manfaat kepada alumni. Sebuah organisasi ini baik kalau menjadi tempat keluhan anggotanya, kalau menjadi solusi bagi berbagai persoalan anggotanya, dan Kapsa sudah melakukan itu di bawah kepemimpinan Pak Zainal Abidin dan di bawah koordinasi Pak Wadik 3 yang luar biasa. Perlu saya sampaikan di Syariah yang mungkin di fakultas lain, di kampus lain, saya kebetulan kemarin mengisi kuliah umum di IAIN Palangkaraya, mereka juga memandang luar biasa alumni Syariah. Sementara di sana masih belum apa-apa. Artinya Kapsa adalah sesuatu yang luar biasa yang itu baru terasa kalau kita bandingkan dengan dari luar ya, dari luar baru terasa di situ. Meskipun kita tidak pernah merasa berhenti di situ. Nah, di Syariah juga ada di bawah Wadik 3 ini luar biasa ada Forsiwama, Forum Silaturahim Wali Mahasiswa. Yang di fakultas lain juga belum ada organisasi yang menaungi para orang tua mahasiswa. Dua organisasi ini menjadi sangat penting untuk memberi masukan kepada fakultas syariah apa yang harus dilakukan, apa inovasi yang harus diselenggarakan dan sebagainya, baik alumni ataupun orang tua mahasiswa itu menjadi sangat penting. Karena itu kami di Fakultas Syariah menganggap penting dan sudah sejak awal di Kapsa kita sampaikan ukuran sukses perguruan tinggi adalah suksesnya para alumni. Kalau alumni sukses berarti perguruan tingginya sukses. Kalau sebaliknya berarti perguruan tingginya belum sukses. Jadi tidak berhenti pada pembelajaran pada saat kuliah, tapi juga alumninya bagaimana. Itu yang pertama. Ini yang jadi co-host dan host tolong aktif untuk memute yang bicara ya, biar situasinya kondusif. Nah, tadi udah saya sampaikan ke Pak Andika untuk jadikan host dan co-host. Nah, kemudian yang kedua, saya sampaikan bahwa kita belum besar seperti keluarga alumni Gajah Mada atau alumni Universitas Indonesia atau alumni ITB. Ya. Kita belum sebesar mereka, sebaran mereka juga luar biasa, gerakan mereka luar biasa, tetapi minimal kita punya semangat yang seperti mereka, yang terus-menerus berusaha untuk membuat bagaimana para alumni-alumni ini semakin banyak kiprahnya di semua sektor kehidupan, di berbagai lini kehidupan, memberikan kontribusi dan manfaat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini kalau alumni hari ini masih di beberapa tempat, ini kita melihat adik-adik mahasiswa sekarang sudah banyak yang dari Jakarta, Bekasi, ya, dari tempat-tempat yang dulu mungkin tidak ada, Bandung gitu ya, larinya semester 1, semester 3 juga banyak di situ. Nah, ke depan alumni ini akan menyebar luas, menyusul dengan semangat tadi, semangat memberi manfaat, semangat untuk terus tidak pernah berhenti, semangat untuk ya semangat 45 untuk seperti keluarga alumni yang sudah besar-besar, yang seperti yang tadi saya sebut. Kita tidak perlu melihat sebelah, fakultas sebelah, kita tidak perlu melihat alumni di UNED, maksudnya di Jember ya, di Jember kita nggak perlu melihat
Tapi yang kita lihat adalah alumni-alumni yang sudah besar agar kita termotivasi terus untuk ke sana. Karena itu bagian kecil dari ikhtiar itu adalah melakukan hal-hal mungkin dianggap sederhana, kecil, tapi ini punya manfaat besar, yaitu webinar orientasi kerja. Orientasi kerja yang ke depan, besok atau kapan lagi orientasi yang lain, misalnya sekarang ini sedang disosialisasikan beasiswa S2, S3, LPDP Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia. Alumni Fakultas Syariah harus ada yang mengambil itu. Ada LPDP Kemenkyu, alumni Syariah juga ada yang di situ. Karena kebetulan 2 dosen Fakultas Syariah juga menjadi reviewer LPDP. Nah, jadi jadi ada yang mau kuliah difasilitasi, dibantu jalannya oleh Kafsa, yang mau meningkatkan kapasitas diri dibantu oleh Kafsa, kemudian ada pelatihan CPT atau apa itu yang untuk PNS, yang pelatihan yang lain yang dibutuhkan juga dilakukan oleh Kafsa, termasuk pelatihan bagaimana orientasi kerja, gimana sih cara dapat kerja. Bagi alumni-alumni yang sudah sukses mungkin nggak ada persoalan itu, tapi bagi adik-adik yang baru lulus bingung mau kemana dia, apa yang bisa dia lakukan, terus menghubungi siapa. Ya paling cepat, paling mudah ya silaturahmi ya, ke senior, ke yang lebih di atasnya, ke orang-orang. Silaturahmi itu buka rezeki. Tapi selain silaturahim juga ada keterampilan khusus yang harus dipersiapkan, misalnya buat lamaran, apa yang harus dilakukan ketika tes wawancara dan sebagainya. Atau memulai usaha baru misalnya. Karena saya sering menyampaikan pekerjaan itu sangat banyak. Kalau kita ambil dari ujung Lumajang, dekatnya Mas Indra ini, dekan Lumajang, ini misalnya dari Tanggul sampai ke alun-alun Jember ini kalau dihitung peluang pekerjaan baru sebanyak itu. Kalau dihitung ada banyak peluang pekerjaan. Apa saja pekerjaan itu mulia, bagus, dan silahkan. Apalagi sesuai dan ada hubungannya dengan Fakultas Syariah. Kalau enggak juga enggak apa-apa, itu juga pekerjaan yang mulia. Dan peluang itu banyak. Tapi kalau peluang banyak tadi itu tidak diketahui caranya gimana, memulainya kapan, strateginya apa, ini bingung. Nah, ini bingung. Ya, ini jadi bingung. Sehingga malam ini menjadi malam yang spesial. Alumni Fakultas Syariah, insya Allah Kafsa selalu menjadi yang pertama, menjadi yang pertama di UIN Hasenberg, organisasi alumni yang terus bergerak memberi manfaat kepada para alumni dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, seperti webinar malam ini, yaitu webinar orientasi kerja. Semoga ini bermanfaat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar orientasi kerja oleh Kafsa, keluarga alumni Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, saya nyatakan dibuka. Demikian, selamat berwebinar, ambil semua ilmunya para senior, dan nanti kita akan bicara lagi bagaimana senior saling berbaris menguatkan satu dengan yang lainnya, memajukan mobilitas vertikal ke atas harus selalu dijalin. Kita akan ketemu pada kesempatan yang lain. Malam ini kita bicara khusus tentang webinar orientasi kerja, khususnya kepada fresh graduate, para alumni yang baru lulus dari Fakultas Syariah UIN Hasenberg. Sekali lagi selamat berwebinar. Terima kasih kepada Pak Wadik 3 yang luar biasa, Mas Zainal Abidin yang juga terus luar biasa memberi terobosan-terobosan. Saya sekali lagi sangat senang, dan tadi perlu disampaikan ini Mas Abidin ya, perkembangan Kafsa sudah diputuskan di Fakultas Syariah. Kafsa punya Kafsa Corner ya, yang jualan kaos alumni gitu ya, yang sudah tersebar kemana-mana. Kemarin kaosnya
Mas Zainal Abidin sudah saya bawa ke IAIN Palangkaraya, sudah sampai ke Palangkaraya, itu sudah sampai ke berbagai daerah di seluruh dunia. Ya, sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Profesor Dr. Muhammad Karisudin FPLI atas sambutannya. Baik, para peserta seminar orientasi kerja alumni Fakultas Syariah UINHAS Jember, perlu diketahui bahwa dalam proses menemukan jati diri seseorang memang tidaklah mudah dan juga memang tidak instan dan juga perlu waktu yang sangat lama. Tidak serta-merta menjadi hakim atau menjadi advokat dan lain sebagainya. Jadi proses tersebutlah yang kemudian akan mengantarkan kita pada kehidupan yang baik. Akan tetapi perlu diketahui bahwa dalam proses tersebut kita akan menemukan berbagai macam kegagalan, kekecewaan, patah hati, putus asa, dan hal-hal sulit yang lainnya. Nah, oleh karena itu, melalui webinar kinerja alumni ini, kita akan sama-sama belajar dari pengalaman-pengalaman dari para alumni yang saat ini menjadi narasumber kita, yang telah menemukan jati dirinya, dan juga telah menemukan kehidupan yang terbaik, dan juga telah menemukan pilihan profesi terbaik menurut versinya masing-masing. Oleh karena itu, pada sesi selanjutnya, yaitu pemaparan materi atau sharing pengalaman hidup ataupun motivasi dan inspirasi yang akan disampaikan oleh beberapa narasumber kita. Baik, pada sesi ini masing-masing narasumber akan diberikan waktu maksimal 10 menit untuk sharing pengalaman dan lain sebagainya, tips ataupun hal-hal yang perlu disampaikan kepada kita semua, terutama kepada alumni kita yang fresh graduate dari Fakultas Syariah, begitu nggih? Jadi untuk yang selanjutnya, narasumber pertama saya persilahkan kepada salah satu PNS Pemkab Jember yang juga merupakan alumni Fakultas Syariah UINHAS Jember, kepada Bapak Musyafa SHI. Kepada beliau kami persilahkan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami saat ini dengan sekian lama tidak ketemu dengan senior-senior, termasuk dosen kami, guru kami, Profesor Dr. Muhammad Nur Harisuddin, luar biasa. Terus teman kami Mas Martoyo, Dr. Martoyo. Ini lama memang nggak ketemu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu walaupun lewat webinar ini. Mungkin tidak terlalu panjang lebar di ini ya. Kami sedikit bercerita. Ini sebenarnya bukan materi sebenarnya, tapi cerita gimana menemukan kehidupan yang saat ini kami lakukan gitu ya. Kalau cerita lucu-lucu dengan Mas Martoyo itu sudah lama, yang sering yang sering tidak makan hanya untuk di organisasi dulu ya. Kita belajarnya dengan Mas Martoyo itu. Nah, baiklah, saya pertama kali teringat kalau persoalan pekerjaan loh ya, persoalan pekerjaan. Ketika kami mau nikah dengan istri saya ini ya, dengan istri saya. Saya mau nikah itu belum punya pekerjaan. Katanya mertua saya, calon mertua saya waktu itu, Cong, yang dicari itu bukan pekerjaan, tapi rezeki, begitu. Alhamdulillah, seorang mertua yang tidak biasanya menurut saya ya, tidak biasanya. Biasanya kan ditanya dulu, kamu kerja apa? Biasanya begitu. Kalau mertua saya enggak, yang dicari itu rezeki, bukan pekerjaan. Jadi janganlah berkecil hati bagi teman-teman yang baru lulus, baru
baru mau menapaki kehidupan yang nyata, kehidupan yang realistis itu, jangan terlalu berpikir. Kami terus terang tidak pernah berpikir saya harus bekerja apa, gitu. Terus terang setelah saya nikah itu, setelah kami nikah itu banyak hal yang kami lakukan, termasuk pernah jadi EO event organizer. Yang kami lakukan itu ya event organizer itu apa ya namanya ya? Yaitu dangdutan, apa namanya? Kita melakukan konser-konser hiburan, konser-konser musik, seperti dulu pernah kami ngundang Dewa di mana, di Situbondo, Dewa 19 itu. Terus konser apa namanya, dangdutan, Nutudrak. Kita bekerja sama dengan BKKA, apa namanya, BNN Jawa Timur waktu itu, bekerja sama dengan GTV juga waktu itu. Jadi bukan hal yang mudah memang ya, mencari sesuap nasi untuk menghidupi ini ya. Tapi bapak saya waktu itu memang menyupport kami, bahwasanya hal-hal yang penting, apa namanya, yang penting kita melakukannya dengan senang hati, bukan melakukannya dengan terpaksa karena untuk apa namanya, tertekan oleh keadaan, bukan. Kami memang ya apa ya, mungkin sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain. Kami tidak berpikir target saya harus jadi apa, begitu aja dulu. Saya tidak harus, ya Pak, pernah tahun 2008 itu, sebelum saya di Pemkab itu pernah saya ini apa namanya, mendaftarkan diri sebagai legislatif di DPRD. Sudah masuk di KPU. Cuman saya ditelepon sama bapak saya di Madura itu malam-malam, pas malam Jumat. Pas malam Jumat itu bener bapak saya itu langsung telepon. Cong, arah apa Ben? Kok kok nyar-ngelanyar ke legislatif, gitu, ke DPR. Saya pernah juga dibuat CV juga. Jadi mau menjadi pengusaha juga. Apa yang apa namanya, banyak hal yang menurut saya lakukan, beda dengan Mas Martoyo yang memang langsung menjadi apa namanya, menjadi seorang dosen ya, seorang pengajar di situ. Kalau saya ingat itu bapak langsung begini, sudah kamu jangan daftar jadi DPR ya, bukan saya mengecilkan hati apa ya, bukan saya ini, bapak bukan apa namanya, bukan duniamu di situ, tanya bapak saya itu. Dilalah malam itu juga senior kami yang ada di FISIP itu, yang alumni FISIP, Pak Faruk itu, Allahumma sudah meninggal kemarin itu telepon saya, Pak, kamu besok nulungi saya ya di bagian Kesra, begitu. Ya disitulah sejak itu saya berpikir dengan bayaran saya itu 500.000 beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ketika kami jadi EO itu memang banyak uang, tapi yang namanya barokah itu memang di situ. Saya sadarnya ya di situ. Dengan 500.000 kami bisa menabung, bisa sembarang lah gitu ya. Dengan uang seperti itu kan akhirnya saya memantapkan hati kami di Pemkab Jember. Akhirnya tahun 2010 saya mencoba untuk, ada 2 kali kami apa namanya ngikuti tes di Pemkab. Yang pertama itu tahun 2009 nggak lulus karena memang cuman di apa namanya yang nggak niat. Saya belum 100%, belum 100% untuk di Pemkab. Akhirnya tahun 2010 kami ikut tes di Lumajang,
di Pemkab Lumajang akhirnya diterima. Jadi sampai sekarang saya punya ini ya, satu memang katanya orang, doa orang tua itu memang luar biasa. Luar biasa, itu yang kami rasakan. Tak usah sebanyak cong, tidak usah banyak ya umumnya gajinya yang banyak, nggak usah. Yang penting barokah, itu aja. Mungkin itu sedikit apa yang bisa kami sampaikan, karena memang kayaknya ini bukan materi, tapi pengalaman pengalaman yang pernah kami lakukan sebelum saat ini kami kami tekuni gitu ya. Terima kasih dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Multazam, maaf kepada Bapak Musyafa SHI atas pengalaman-pengalaman yang sudah diceritakan kepada kita semua. Selanjutnya narasumber kita itu Bapak Multazam SHI sebagai Kepala KUA. Nah, bagaimana ini Bapak pengalaman-pengalamannya dan juga tipsnya diceritakan nih kepada kami semuanya. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Dekan Fakultas Syariah Profesor Kiai Muhammad Nur Harisuddin, yang saya hormati Wakil Dekan 3 Dr. Martoyo, yang saya hormati Ketua Kafsa Zainal Arifin MH, dan seluruh rekan-rekan kami alumni syariah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi nikmat, sehat maupun sempat kita bisa hadir dalam acara webinar kiat-kiat menuju sukses. Mudah-mudahan Allah meridhoi pertemuan kita pada malam hari ini. Yang kedua, salat serta salam tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan seperjuangan yang dirahmati Allah, mungkin sama dengan Cak Musafa. Kalau saya bilangnya Cak karena dulu itu satu kontrakan dengan saya. Kalau cerita kontrakan itu luar biasa. Dulu desain demonya itu di kontrakan saya. Apapun itu. Pada saat itu, untungnya ya kita tidak pernah melukai seorang guru sehingga ilmunya barokah. Kita bisa di mana-mana memberikan manfaat kepada umat. Para rekan yang saya hormati, kalau melihat dari kepala KUA, kepala itu kan koyoke wis luar biasa. Padahal ya tidak luar biasa kalau sekelas kepala KUA. Kecuali kepala Kemenak mungkin insya Allah itu luar biasa sudah kalau di tingkatan kabupaten. Sedikit cerita sama kita cerita. Sebetulnya dulu itu juga sama ketika kita keluar dari perkuliahan atau kita lulus, dikatakan lulus, kita wisuda, bingung mau kemana. Tapi apapun ya kita lakukan gitu loh. Saya pernah ya juga jadi kuli bangunan, ya juga pernah berdagang, ya juga pernah. Sampai saya itu dinas Diman. Diman itu sebagai TU ketika itu ya sedikit mengajar. Pada saat itu memang kebetulan yang di Ampu itu ada Vicky, dia itu pensiun sehingga digantikan saya. Sehingga saya diangkat di Man 1 Jember. Lambat laun karena saya itu latar belakang syariah, saya itu dipindah kepada di KUA. Katanya si
memang tempatnya di KUA kalau syariah itu. Gitu. Memang betul gitu loh. Itu yang harus satu jalur kalau di dalam birokrasi di Kementerian Agama. Syariah itu menduduki di KUA. Karena apapun yang kita dapat di bangku kuliah itu akan bisa diterapkan di KUA itu tersebut. Gitu loh. Sebetulnya kalau kita bicara dengan kiat-kiat kesuksesan itu, kalau saya mengkelompokkan, sebetulnya ada kiat-kiat sukses itu. Yang pertama itu modal intelektual. Itu Mohon maaf, Bapak Multazam mungkin ya mikrofonnya bisa lebih. Oke, kurang jelas ya. Sudah jelas, Mbak. Monggo. Sudah jelas ya. Oke, kami lanjutkan kalau sudah jelas ya. Menurut saya modal untuk sukses itu ada 3. Ini yang kita lakukan dan ini sudah berkali kita lakukan gitu loh. Yang pertama adalah modal intelektual. Gak mungkin kalau kita tidak punya ilmu kita akan meraih kesuksesan. Apapun itu ilmu yang harusnya tentunya ilmu yang manfaat bagi kita gitu loh. Tuh ilmu ya. Untuk itu monggo adik-adik atau yang sudah lulus di-upgrade keilmuannya. Mungkin tidak cukup S1, S2 gitu loh. Atau dengan melakukan ya mengikuti seminar, diskusi dan apapun itu yang bisa meng-up keilmuan mereka gitu loh. Yang kedua mungkin mengikuti isu-isu kontemporer dan perkembangan keilmuan. Dan tentunya ketika kita itu lulusan dari Fakultas Syariah, kita harus membawa nama baik fakultas itu. Gitu loh. Yang kedua tidak kalah pentingnya adalah modal sosial. Nah, ini yang sangat penting sekali. Kalau kita selalu interaksi sama masyarakat, kalau kita hidup di sebuah organisasi atau bermacam-macam organisasi, tentunya jaringan kita itu semakin luas. Itu biasanya membawa berkah gitu. Contoh, sebelum saya jadi kepala KUA, kayak Prof itu pernah ngomong sama Palakan Kemenak, itu Multazam bagaimana? Itu saja itu sudah luar biasa itu. Jadi pertimbangan gitu loh. Bahwasanya saya muridnya Profesor Muhammad Harisuddin yang perlu diangkat gitu loh. Itu modal sosial ya. Modal sosial. Untuk itu Kafsa ini sudah luar biasa. Menghimpun seluruh alumni yang ada. Dan di situ alumni itu berbagai profesi yang ada. Baik itu kepala desa, ada yang di KUA, di birokrasi, dan macamnya. Kalau dari kalian itu minat dari salah satu yang digeluti oleh alumni, silahkan temui dia. Minta kiat-kiatnya. Insya Allah itu lebih intensif bagi kalian itu untuk mengetahui apa yang harus dilakukan oleh kalian. Gitu. Ya. Yang ketiga mungkin modal material, ini penting juga ya. Modal material, meskipun ini agak sulit bagi kita ya kalau tidak punya modal material itu. Kadang-kadang itu diperlukan untuk meraih sukses kita ya. Kalau tidak modal, kadang-kadang ya mungkin di birokrasi ya itu jarang terjadi sebetulnya. Sebetulnya yang di aneh adalah kompetensi diri. Tapi terkadang itu juga dibutuhkan modal material itu. Tidak tahu apa caranya. Yang penting itu untuk untuk mengamankan sebuah kedudukan, kadang-kadang harus melakukan itu, gitu loh. Kalau tidak akan diambil orang, gitu loh. Itu mungkin ya, mungkin itu terjadi. Untuk itu ya sekali lagi kiat-kiat sukses itu yang pertama adalah modal intelektual, yang kedua adalah modal sosial, mungkin aktif di organisasi berbagai organisasi, yang ketiga adalah modal material. Itu yang harus kalian lakukan. Mungkin itu dulu paparan dari kami, mudah-mudahan manfaat
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Multazam atas pengalamannya dalam berbagai bidang profesi yang sudah dijalani setelah menjadi alumni Fakultas Syariah. Baik, para peserta selanjutnya kita akan mendengarkan pengalaman hidup dan juga tipsnya mungkin ketika Ibu Rina Suryanti MSy ketika mengikuti tes PNS sebagai dosen. Nah, jadi mari kita dengarkan pengalaman dan juga tips-tipsnya, khususnya caranya untuk bisa lolos dalam CPNS begitu, nggih. Kepada Ibu Rina Suryanti, SHI MSy, kami persilakan. Terima kasih Mbak Ami, Mbak Fahmi Ridal MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Yang sama-sama kita takzimi bersama, kita hormati bersama Dekan Fakultas Syariah UIN Jember, Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur Harisuddin MPhil. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 3 Bidang Kerjasama Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Martowi SHI MH. Yang kami hormati pula Ketua Keluarga Alumni Fakultas Syariah. Ini rekan seperjuangan sejak masih zaman S1, masa pendidikan profesi advokat, masa penyumpahan, masa magang bersama, hingga menekuni profesi advokat, dan sekarang juga bersama-sama. Di samping sebagai advokat, kami juga memberanikan diri mengambil pilihan hidup tampil sebagai pendidik seperti itu, yaitu Mas Zainal Abidin SHI MH. Juga yang kami hormati segenap dan seluruh narasumber. Di sini ada Bapak Musyafa, ternyata beliau tidak hanya satu alumni di Fakultas Syariah, kita lahir dari rahim yang sama, yaitu di Pondok Pesantren Nurul Islam di Sumeneb. Salam hormat Bapak Musyafa dan juga kakak-kakak alumni yang lain, dan juga yang senantiasa kami banggakan bersama, para alumni dari Fakultas Syariah UIN Jember yang semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu penuh berkah. Terima kasih kepada panitia karena kami diberikan kesempatan untuk sharing sedikit pengalaman, memberikan sedikit testimoni perjuangan kami ketika pasca lulus hingga sampai kepada tahapan pengabdian di hari ini. Jadi memang pesan yang ingin kami berikan kepada adik-adik kami semua adalah bahwasanya kita yang perlu kita lakukan adalah sesegera mungkin mengenali potensi yang ada di dalam diri kita, sehingga kemudian kita bisa fokus kepada apa yang ingin kita tuju. Misalkan dalam waktu dekat kita menginginkan mengikuti salah satu seleksi dalam formasi tertentu, jadi kita harus memahami betul apakah saya berkemampuan di dalam formasi tersebut. Berkemampuan dalam arti dalam bidang intelektual, kemudian dan juga apakah cukup memenuhi untuk persyaratan administratifnya. Karena kadang kita mengalami kekalahan sebelum berjuang. Kenapa? Karena kita kurang memahami terhadap formasi yang kita tuju. Kita tidak memahami persyaratan administratifnya seperti apa, dan kita langsung mendaftar begitu, sehingga kemudian kita belum mengikuti seleksi pertama, tapi kita sudah gugur terlebih dahulu. Jadi pesan yang bisa saya sampaikan adalah mengenali potensi diri, paham kepada apa yang ingin kita tuju, dan juga kita bersiap memberikan prepare dan planning sebaik mungkin terhadap apa yang ingin kita capai begitu. Izin saya memberikan sedikit pengalaman cerita testimoni. Jadi saya mengikuti seleksi CPNS itu selama 3 kali berturut-turut sejak tahun 2017, 18, dan alhamdulillah berakhir dengan husnul khotimah di tahun 2019 begitu.
sebelum saya mengabdi berkhidmat di profesi pendidik sebagai dosen, saya berkhidmat terlebih dulu di profesi advokat, yaitu sejak dari 2012 bersama Mas Zainal Abidin begitu. Nah, pada waktu itu kami menekuni dunia profesi advokat selama kurang lebih 5 tahun, 2017, memberanikan diri untuk kemudian terjun mengabdi ke profesi pendidik, dosen, karena saya pikir di situ saling berkelindan ya, ada keterkaitan antara profesi advokat dengan dosen, terlebih lagi karena saya juga memilih formasi yang saya pilih adalah formasi yang juga tidak jauh dari profesi advokat, yaitu sebagai dosen peradilan agama, di mana nanti cakupannya adalah ke hukum acara. Hukum acara adalah bidangnya advokat, begitu kan. Nah, jadi di 2017 saya mencoba, ternyata Tuhan menghampiri saya, lolos hingga sampai tahap terakhir, tetapi mungkin masih belum rezekinya, hingga di detik terakhir saya harus berikhtiar kembali, harus ikut di tahun depannya lagi 2018. Alhamdulillah guru-guru kami di Fakultas Syariah, Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan terus menyemangati para anak didiknya untuk terus mencoba, dan kami mencoba terus hingga tahun 2019, akhirnya husnul khotimah lulus, dan tetap saya istiqomah memilih formasi yang memang tidak jauh berbeda dari kompetensi kami yang sebelumnya, yaitu di dunia profesi advokat, seperti itu. Nah, jadi meskipun hingga kemudian setelah kami lolos sebagai dosen dan Undang-Undang Advokat mengisyaratkan bahwasanya advokat tidak boleh PNS, kami patuh kepada peraturan tersebut, tetapi tidak mengurangi semangat kami untuk tetap berkhidmat memberikan pendampingan hukum kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan jalan apa kami meraih hal tersebut, yaitu kami memang tidak diperkenankan beracara di pengadilan, tetapi saya tetap bersemangat untuk memberikan pengabdian diri di bidang non litigasi. Kami masih bersemangat untuk memberikan konsultasi hukum, masih sangat berkenan untuk turun ke masyarakat mengisi penyuluhan hukum, mengisi pemberdayaan masyarakat. Terus kemudian kami juga semangat bersama teman-teman dari alumni Fakultas Syariah menyelenggarakan pendidikan profesi advokat dalam rangka untuk menyemai bibit-bibit baru yang lahir dari rahim Fakultas Syariah, seperti itu. Sehingga kemudian dua profesi ini tidak bertolak belakang, justru semakin memberikan ruang yang banyak untuk kami mengabdi di situ. Jadi mungkin itu yang dapat saya berikan, sedikit testimoni, sedikit pengalaman, semoga memberikan spirit, memberikan semangat kepada adik-adik alumni Fakultas Syariah. Demikian yang dapat saya sampaikan, Mbak Ami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan pengalaman hidup dari Ibu Rina. Poin penting dari pemaparan Ibu Rina tadi yaitu bahwa kita harus mengenali potensi kita masing-masing. Karena setiap masing-masing individu tidak akan sama potensinya. Ada yang jago dagang, tapi kurang di bagian akademik misalnya, seperti itu. Dan lain sebagainya. Termasuk salah satu narasumber kita yang selanjutnya, yaitu Mas Edi Purwanto SH yang saat ini sedang mendalami sebagai konten kreator. Nah, memang kebetulan pada era digitalis, tahun-tahun terakhir ini memang kita juga perlu melek terhadap hal-hal yang memang kita harus tahu itu. Media sosial dan lain sebagainya. Nah, kita kedatangan atau bisa berjumpa melewati webinar ini dengan Mas Edi Purwanto, yaitu salah satu konten kreator. Baik, kepada Mas Edi, mungkin bisa sharing gimana awal mulanya kenapa memilih konten kreator sebagai profesi Mas Edi sendiri. Baik, silakan. Oke, terima kasih. Terus saya masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator telah memberikan kesempatan. Yang kami hormati Bapak Dekan dan juga Wakil Dekan serta Ketua Kafsya ya. Jadi mungkin perlu disampaikan lebih dulu terkait dengan
konten kreator itu sebenarnya bukan profesi dari saya, tetapi kemudian itu adalah menjadi salah satu hobi yang kemudian sampai saat ini walaupun belum banyak, tapi ya adalah pemasukan yang di situ. Yang ingin saya sampaikan memang mungkin sedikit cerita ya. Sebelumnya memang tidak langsung di ranah ini, di ranah konten kreator. Dulu awalnya masuk di dunia sosial media, di YouTube terutama, itu ya salah satu faktor yang saya terjebak akhirnya di YouTube adalah dengan adanya tugas dari tugas kuliah itu sendiri. Yang ya apa ya namanya ya, saya hanya pengen kemudian tugas itu terdokumentasikan lama, nggak bisa dihapus karena HP masih nggak ada waktu itu, laptop juga hampir penuh, akhirnya diupload lah di situ. Nah itu awal mulanya kemudian menjadi saya terjun di dunia YouTube. Dan kenapa sih menurut sekarang ini kenapa harus kemudian adanya kreator atau kemudian kita aktif di sosial media itu banyak hal. Pertama untuk personal branding bagi semua kalangan kayaknya ini perlu gitu. Bahkan kalau mungkin di birokrat, di dosen pun, di pengusaha, di apapun itu, di apa ya, di politik juga itu sangat perlu. Bahkan sekarang banyak yang kemudian sosial media itu yang dikelola secara profesional, itu menjadi sesuatu peluang tersendiri gitu. Yang kedua selain personal branding juga ada ya company branding atau kemudian disebut dengan bagaimana kemudian organisasi, lembaga, kampus ataupun kantor itu juga perlu kemudian bagaimana dikenal di media sosial karena sekarang perangnya itu sudah lagi perang bukan di dunia nyata tetapi perang sudah bergeser ke perang narasi yang sifatnya itu biasanya perang narasi ini itu bukan lagi di dunia nyata tetapi di dunia maya ya di media sosial itu tadi karena itu semakin besar dampaknya. Kemudian yang ketiga adalah bagi pengusaha itu adalah branding produk. Nah itu banyak hal yang kemudian kita bisa lakukan sekarang, bahkan dunia bisa dirubah, stigma, pandangan dan lain sebagainya itu bisa dirubah melalui di media sosial. Yang dalam hal ini artinya konten kreator itu menjadi peran penting dalam berbagai lini gitu ya. Nah sebelum saya masuk ke konten kreator, pertama tadi sudah saya sampaikan bahwasannya kreator di sini atau saya aktif di dunia sosial media itu bukanlah sesuatu hal profesi bagi saya. Tapi ini adalah hobi yang ya alhamdulillah walaupun sedikit perlu disyukuri itu adalah sedikit yang kemudian sampai di monetis gitu. Nah sebelum masuk ke dunia ini dulu saya juga pernah mengalami hal-hal yang lain seperti halnya mungkin ya pernah ngangkut galon juga gitu, pengantar galon juga pernah, buka kafe ya juga pernah gitu. Terus kemudian sampai kemudian membentuk PT, salah satu PT ya juga pernah bergerak di dunia properti itu juga pernah gitu. Sampai ke bentuk PT. Ya banyak hal yang sudah dijalani sampai bisnis online juga pernah. Ya walaupun sekarang semuanya sudah dilepas dulu fokus untuk menyelesaikan yang ini dua yang studi di S2 ini. Ya, terima kasih dan itu lika-liku perjalanan yang mungkin saya lakukan ya, alami lah mulai dari 2017 saya lulus, 2018 kembali lagi ke UIN dan sampai sekarang masih di UINHAS ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin karena di sini saya ditugaskan untuk kemudian menjelaskan bagaimana kemudian menjadi konten kreator dalam hal ini adalah aktif di media sosial gitu ya. Dan bukan hanya sekedar aktif, diharapkan juga dari sosial media itu bisa mendapatkan sesuatu hal gitu. Ya ujung-ujungnya di monetis atau di AdSense gitu. Nah, ada banyak hal yang harus kita ketahui, tapi nanti di sini akan saya sampaikan sedikit saja gitu. Karena mungkin kita juga banyak orang-orang lain yang perlu menyampaikan yang lebih-lebih hebat daripada saya. Karena di sini pada hakikatnya saya masih belajar dengan beberapa tokoh-tokoh yang sudah lebih sukses dari saya. Nah, untuk kemudian bisa aktivasi di YouTube itu bisa monetis. Pertama kita harus tahu terlebih dahulu syaratnya itu apa. Nah, kalau di YouTube sendiri karena yang paling mudah itu di YouTube ketimbang di Facebook, di TikTok juga ada yang bisa monetis. Kemudian di snack video juga bisa dimonetisasi. Cuma itu ini peluang untuk dapat uangnya itu agak sedikit lama. Artian ya sedikit gitu. Kurang produktif. Yang paling memungkinkan itu adalah di YouTube. Nah, untuk YouTube sendiri itu persyaratannya adalah 1000 subscriber. Itu yang pertama. 1000 subscriber. Yang kedua,
4.000 jam tayang selama 365 hari terakhir. 365 hari terakhir mencapai 4.000 jam tayang. Dan itu saja, nanti akan dapat surat. Nah, setelah dapat surat, yang terpenting adalah bagaimana kemudian konten itu kita aktif ya. Dan ini bisa sebenarnya, bukan profesi ini ya, terkait dengan konten kreator ini, semua orang, semua profesi, dan semua bidang itu bisa masuk di sini. Bahkan kalau politisi ini sangat bisa gitu. Kenapa? Untuk personal brandingnya, untuk kemudian bagaimana mengenalkan kepada masyarakat melalui sosial media, itu penting. Hal yang dibutuhkan juga nggak terlalu ribet ya. Saya hanya menghasilkan konten. Ada 580 video yang sudah saya upload di YouTube. Mulai dari sejak saya aktif di YouTube, itu hanya dengan bermodalkan HP saya yang saya pakai sampai saat ini ya Samsung A10s. Samsung A10s yang harganya 1,8, nggak sampai 2 juta. Dan itu bisa saja dipakai untuk kemudian berkarya. Tergantung bagaimana kita mau atau tidak. Terus setelah itu kita aktif, maka kita perlu menentukan jenis konten. Jenis konten diusahakan sama gitu, agar orang yang menonton itu ketika nonton itu tidak kabur. Contohnya begini, ada yang namanya kayak kecenderungan. Nah, ini kecenderungannya biasanya video kita direkomendasikan itu kepada beberapa orang awal pertamanya. Nah, ketika orang tersebut suka, semisal nih kita share satu video, sudah diupload dan kemudian beberapa orang melihat. Nah, orang yang melihat video kita itu ketika kita ngupload ulang, maka dia akan direkomendasikan dengan video kita. Nah, kalau dia melanjutkan video kita, maka besoknya akan direkomendasikan lagi untuk melihat video kita. Makanya kemudian kenapa videonya itu harus fokus, jangan seperti saya yang ya banyak campurannya gitu. Mending yang lain aja. Mending fokus satu tema. Dan kemudian nanti mungkin ini yang paling ditanyakan oleh teman-teman ya. Bukan yang ini saya bilangnya teman-teman ke yang ini ya. Ke yang masih baru-baru. Kalau ke yang sepuh-sepuh ya beliau-beliau gak mungkin lah sudah mau jadi konten kreator gitu. Kalaupun mau jadi konten kreator bukan lagi jadi konten kreator, mungkin mencari konten kreator untuk mengelola media sosial pribadinya supaya lebih terlihat profesional, itu mungkin. Tapi kalau untuk jadi konten kreator rasanya tidak mungkin. Makanya kemudian bahasa yang saya sampaikan di sini adalah bahasa yang sehari-hari, bahasa-bahasa yang kemudian mungkin dijangkau oleh teman-teman yang baru lulus atau yang akan lulus gitu. Jadi kalau bahasanya kurang sopan mohon maaf, karena targetnya memang ini ke adik-adik yang baru, yang masih muda gitu. Nah, berapa sih kemudian bayaran atau kemudian yang didapatkan dari konten kreator, terutama dari YouTube gitu ya. Nah, itu bergantung atau fleksibel atau tidak tentu, karena ini sama halnya dengan jualan gitu. Hal yang perlu kita ketahui bersama, ketika kemudian kita sudah mendapatkan surat cinta dari Google AdSense, itu kita akan dapatkan PIN nanti. Setelah dapat PIN itu kita masuk verifikasi data. Setelah verifikasi data, uang itu bisa dicairkan ke rekening kita dan terpotong secara otomatis ketika sudah mencapai 1.300.000 minimal. Minimal 1.300.000 baru itu akan ditransfer ke rekening kita. Nah, kalau dilihat itu variatif, satu video itu dapat berapa rupiah itu juga variatif, tergantung daripada kekuatan rupiah kita terhadap dolar gitu. Nah, kuat atau enggaknya rupiah itu bergantung terhadap berapa yang akan didapatkan di AdSense itu tadi. Rata-rata di antara 1 sampai dengan 3 rupiah per view, tergantung berapa lamanya dia lihat iklannya atau skip dari iklan tersebut. Ya pernah sih kalau dari 35.000 penonton itu bisa sekitar 250.000 rupiah. Ya kalau bagus terus atau kemudian view-nya banyak terus itu bisa banyak yang dapat. Tapi kalau yang masih sepi-sepi ya bersabar gitu. Dan itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan, karena hal ini sifatnya ya teknis ya. Kalau memang mau dan ada yang berminat di sini, yang hobi aja ya, kalau nggak hobi ini juga berat gitu. Karena saya nggak dijadikan profesi ini, hanya dijadikan sebagai hobi ya. Tetap jalan aja mungkin sampai seumur hidup ya.
bukan profesi ini, tapi hobi saya kan tetap dilaksanakan. Mungkin itu, terima kasih untuk guru-guru. Mohon maaf kalau ada salah kata gitu. Mungkin ada sesuatu hal yang kurang sopan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk teman-teman, ya mari sama-sama semangat lah. Masih sama-sama mencari. Terima kasih untuk moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, merupakan materi yang yang baru dan hangat gitu ya, dari Mas Edi Purwanto ini. Nah, kemudian ada pertanyaan chat ini, Mas Edi, channelnya mungkin bisa disebutkan. Kalau di channelnya ya sama, masih nama saya Edi Purwanto Satrianaga. Itu di semua akun media sosial sama. Okay. Kalau memang mau tanya nggak apa-apa kok. Saya membuka secara di luar ini juga bisa. Kalau memang dibimbing, siapa tahu menjadi jalannya. Karena banyak yang sukses gitu. Kan ini rezeki-rezekian ya. Kalau dari segi finansial banyak kok yang sampai sukses. Karena satu viewer itu bisa Rp3, bisa Rp9, tergantung dari cepat endaknya jumlah yang nonton itu. Kalau saya masih sedikit. Terima kasih banyak informasinya Edi dan juga bagaimana menjadi seorang konten kreator. Nah, tadinya harus ada satu tema katanya begitu. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan berhubungan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengalaman hidup ataupun dukanya dari Bapak Mansur SIMH sebagai birokrat atau DPRD. Kepada kami persilakan. Bapak Mansur SIMH, Pak. Ya. Bapak mungkin bisa diceritakan bagaimana pengalamannya sehingga bisa menjadi. Ya, kebetulan saya di DPR lagi bahas BPAS, bisa mencari tempat dulu. Ya. Ya, bisa kedengaran ya? Ya, bisa. Monggo, Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bapak Mansur tidak terdengar suaranya. Alhamdulillah malam hari ini mulai tadi saya sempat memang mengikuti, walaupun saya sempat Mungkin bagi para partisipan bisa di-mute dulu. Ya, bisa didengar lagi ya? Ya, bisa Bapak Mas. Ya. Terima kasih pada senior saya, adik moderator dan yang lain. Kebetulan mungkin tadi seagak ini karena memang saya pindah, kebetulan saya tidak di rumah, ini pas kebetulan di kantor. Salam takdim saya kepada semuanya. Saya ulangi lagi kepada sahabat-sahabat senior saya yang sudah banyak mengajarkan saya. Jadi pada intinya kalau tadi banyak disampaikan oleh senior saya, maka saya ingin menyampaikan terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada saya, bahwa apa yang saya rasakan hari ini, apa yang terjadi pada diri saya hari ini berkat dukungan, berkat dorongan dari para senior-senior saya, terutama yang
saya ingat adalah Cak Martoyo yang memang mendidik saya dari semester 1 yang awal sudah dijadikan Kosma, kemudian mulai dari Kak Safa, mungkin juga mulai ospek, atau awal-awal memang di kampus itu sangat dinamika yang luar biasa, sehingga saya pribadi diajari bagaimana menjadi mahasiswa yang betul-betul bisa memahami tentang kondisi di lapangan. Sudah mungkin pada intinya saya ingin hanya menyampaikan bahwa apa yang kita rasakan hari ini para senior dan juga mungkin adik-adik yang sudah dalam tanda petik mungkin juga sudah ada punya pekerjaan gitu ya. Semua itu tidak didapat dengan mudah begitu saja. Bahwa apa yang kita lakukan ini dengan banyak pengorbanan, dengan banyak rintangan yang itu tidak mudah gitu ya. Jadi berkat dengan kegigihan dari para senior-senior, kemudian dengan ketabahan dari kita semua, sehingga apa yang terjadi hari ini merupakan karena kita semua tidak pernah putus asa. Maka sekali lagi saya sampaikan kepada adik-adik semuanya, kita tidak boleh putus asa. Apapun yang kita inginkan, kalau kita mau, insya Allah pasti ada jalan. Saya yakin Cak Musafa tadi diceritakan bagaimana dia tidak punya berpikir mungkin menjadi PNS sekarang di lingkungan Pemkab. Cak Martoyo juga tidak pernah berpikir bahwa dia menjadi dokter dan sebagainya. Tetapi Cak Multazam atau yang lain, saya juga begitu. Tapi dengan niat, dengan ketulusan hati dan doa, terutama orang tua kita, keluarga kita ini, kita sudah seperti ini. Oleh karena itu, mungkin dalam kesempatan ini kita hanya ingin menyampaikan kepada adik-adik semuanya, marilah kita sebagai alumni syariah selalu berkomunikasi, selalu mengingat kita semua, sehingga kita tidak terputus. Jangan sampai kita ini bisa komunikasi hanya karena ada kepentingan. Sering kebetulan saya masih oleh Pak Dr. Haris Sudin, saya masih diberi kesempatan untuk mengamalkan ilmu saya di Fakultas Syariah, sehingga saya masih tiap minggu datang ke Syariah. Itu semata-mata ingin mengamalkan ilmu saya. Yang menjadi tujuan utama adalah bagaimana kita ke depan ini bisa menjalin komunikasi, bagaimana bisa sama-sama sesama alumni ini ada sesuatu yang tidak terputus, dan yang terpenting adalah bagaimana ke depan kita akan lebih baik daripada hari ini. Jadi mungkin itu sekilas apa yang bisa saya lakukan, saya sampaikan, yang pada intinya bahwa orang yang ingin sukses itu harus tidak boleh putus asa. Dan tidak ada yang tidak mungkin. Apapun kita bisa rubah. Ya, yang penting ada kemauan, ada jalan, insya Allah apa yang bisa kita lakukan mungkin berkat dukungan dan doa kita semua. Mungkin itu saya usul Pak, ada Pak Dekan, kemudian ada Ketua Alumni. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada teman alumni, dicarikan waktu yang sekiranya teman-teman bisa ngumpul gitu ya. Maaf, sepertinya dicarikan waktu, dicarikan tempat yang sekiranya alumni yang ada, terutama yang ada di grup ini bisa hadir. Itu aja mungkin saran saya. Mudah-mudahan kegiatan semacam ini bisa kita tindak lanjuti dengan tindakan nyata yang bisa kita ketemu di darat gitu ya. Mungkin ini salam takdim kepada para senior yang ada di sini, yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan mungkin ada adik-adik sekalian, dan terutama Pak Kades Sucolor Maisan ya, yang kebetulan ini kumpul dengan saya, walaupun kita tidak pernah bertemu, tapi mudah-mudahan jalinan silaturahim nanti bisa kita laksanakan lebih baik ke depan. Terima kasih, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Mansur, para peserta seminar
pada malam hari ini. Tadi kita sudah mendengar beberapa narasumber, ada yang dari dosen, kemudian konten kreator, DPRD, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan mendengar bagaimana pengalaman dari seorang pengusaha. Baik, kepada Bapak Muhammad Ivan, SHI, kami persilakan. Bapak Ivan, kami persilakan. Mohon maaf, mungkin Bapak Muhammad Ivan SHI, apakah ada? Baik, jika tidak ada, kita langsung ke Mbak Sofiatul Jannah SHI sebagai penyuluh agama. Nah, yang merupakan garda terdepan Kementerian Agama, katanya begitu. Monggo kepada Mbak Sofiatul Jannah SHI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Tsumma sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Dekan Fakultas Syariah UINHAS Jember, Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur Harisuddin MPhilI. Yang saya hormati pula Bapak Martoyo, dan yang saya hormati para senior alumni yang hadir pada malam hari ini di acara webinar ini. Berbicara penyuluh itu benar katanya moderator tadi yang kebetulan juga seorang penyuluh ya. Garda terdepan dari Kementerian Agama. Saya ingat betul pada tahun 2017 waktu itu saya mengikuti rekrutmen serentak yang diadakan oleh Kementerian Agama, yang pada saat itu di Kemenak Kementerian Agama Kabupaten Jember juga melakukan rekrutmen, di mana diikuti oleh ribuan masyarakat Jember yang latar belakang pendidikannya berbeda-beda, mulai dari latar pendidikan keagamaan dan non-keagamaan seperti itu. Kemudian mungkin tidak banyak tahu ya tentang profesi penyuluh ini, maka saya berkewajiban untuk memberikan sekelumit apa sih itu penyuluh, di mana penyuluh agama di Kabupaten Jember ini, khususnya di Kementerian Agama, dalam setiap kecamatan itu ada 8 penyuluh yang wilayah kerjanya ada di KUA, ada di kantor urusan agama. Di mana di setiap penyuluh ini mempunyai bidang masing-masing atau tupoksi, di mana tupoksi penyuluh ini ada 12 bidang maksud saya. Salah satunya adalah pemberantasan buta huruf Al-Quran, bidang keluarga sakinah, produk halal, moderasi beragama, pemberdayaan zakat, wakaf, dan ekonomi, beserta haji dan umroh juga, seperti itu. Kemudian saya yang ditugaskan sebagai penyuluh di kantor urusan agama Kecamatan Silo. Khususnya saya mempunyai program unggulan, di mana program unggulan itu yang pertama adalah Kampung Tilawah, di mana Kampung Tilawah ini punya program pemberantasan buta huruf Al-Quran untuk anak-anak, untuk lansia juga, beserta fokus di MTQ, bahkan di pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti itu. Kemudian selain itu, kami penyuluh di KUA Kecamatan Silo juga mempunyai program unggulan KUA Agustus School, di mana kami sebagai penyuluh beserta KUA
melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi ke sekolah-sekolah di Kecamatan Silo, di mana penyuluhan itu concernnya ada 3. Yang pertama adalah pendewasaan usia nikah, terus kemudian penyalahgunaan narkoba, dan wawasan kebangsaan. Itu. Kemudian kami di penyuluh juga seringkali bekerja sama dengan lintas sektoral, seperti halnya Polsek, kita sering sosialisasi atau penyuluhan tentang bahaya narkoba. Dengan Puskesmas kita penyuluhan tentang kesehatan reproduksi. Dengan DP3 AKB kita juga sosialisasi tentang keluarga berencana. Terus kemudian dengan komunitas-komunitas yang aktif di Kabupaten Jember, seperti halnya Forum Desa Ramah Anak, komunitas yang juga aktif di Kecamatan Silo. Selain itu juga kami pernah bekerja sama dengan Takmir Sekecamatan Silo, yang kemudian baru kemarin kita melakukan sosialisasi tentang moderasi beragama berbasis masjid. Kemudian berbicara tentang trik atau tips untuk menjadi penyuluh, saya rasa sama ya dengan yang lain. Terutama yang saya kuatkan di public speaking ya, karena memang penyuluh sering berinteraksi dengan dengan masyarakat, karena memang penyuluh itu selain sosialisasi ke lembaga-lembaga, kita sebagai penyuluh secara pribadi diwajibkan mempunyai 2 majelis taklim binaan dan mempunyai majelis taklim khusus seperti itu. Jadi seringkali berinteraksi dengan masyarakat. Oleh karena itu, menurut saya public speaking menjadi penting untuk dikuatkan seperti itu. Kemudian selain itu juga tadi juga dijelaskan, kalau tidak salah oleh Kepala KUA tadi, modal sosial. Modal sosial itu juga penting dalam hal ini aktif berorganisasi ya. Karena kita sebagai penyuluh sering mempunyai kegiatan itu kerjasama dengan organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas di sekitarnya, seperti itu. Kemudian motivasi saya kepada peserta webinar hari ini yang masih belum atau memang sudah punya concern di bidangnya masing-masing, untuk menjadi penyuluh, menurut saya memang hal yang paling penting yaitu tadi public speaking, kemudian paham atau upgrade keilmuan yang tadinya masih S1 bisa S2 juga bisa, terus kemudian sering membaca dan lain sebagainya. Khairunas anfa'uhum linnas, untuk menjadi manusia yang bermanfaat, tidak hanya menjadi penyuluh, bisa jadi guru, bisa jadi DPRD, dan juga bisa jadi advokat, terus bisa jadi kepala desa dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sofi. Terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Sofiatul Jannah sebagai penyuluh agama. Saya tahu betul bahwa penyuluh agama itu merupakan salah satu profesi yang benar-benar mengabdi untuk agama dan umat, begitu ya Mbak ya. Baik, selanjutnya saya akan beralih profesi. Saya akan memanggil Bapak Abbas SHI sebagai Kepala Desa. Mungkin bagaimana pengalamannya, kemudian mengapa memutuskan untuk menjadi kepala desa, begitu Bapak? Apakah ada Bapak Abbas SHI? Baik, jika masih belum hadir. Halo, ada. Nggih, maaf Bapak. Nggih, monggo Bapak mungkin kenapa memutuskan menjadi kepala desa, kemudian motivasinya apa, begitu Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang kami hormati serta ta'zimi Bapak Dekan Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur Harisuddin MPhil, beserta Bapak Martoyo, sahabat Zainal Abidin selaku Ketua Umum Kaspa, dan beserta para senior-senior yang lainnya, Bapak Mansur selaku Ketua DPRD Kabupaten, selaku anggota DPRD Bondowoso, Dapil 4, dapilnya saya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Kami ucapkan kepada para senior sami'na wa ata'na, dan terima kasih, banyak terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada kami di waktu di kampus, masih di waktu itu STAIN. Kami angkatan 2009, wisudanya 2013. Kami dulu di kampus itu, saya di kampus dulu itu terkenal tidak serius, bahkan jarang kuliah. Saya akui memang. Makanya saya kalau ambil profesi akademisi, ya saya memang nggak bisa, karena saya jarang kuliah dulu. Buktinya itu ada Bapak Martoyo di sana selaku dosen saya, dan Mbak Rina selaku senior saya juga banyak di webinar ini, banyak yang mengikuti. Teman kelas saya juga ada Khairi, ada Abdul Halim, itu saksi bahwasanya saya waktu saya kuliah itu jarang kuliah, tidur terus gitu. Akan tetapi yang saya yang saya terapkan adalah pertama sosial. Saya cari teman terus, berbanyak teman terus. Kenapa saya pilih di politik kecil ini, kepala desa ini politik kecil, kenapa saya pilih itu? Ya memang jalannya ini prosesnya panjang. 2013 saya wisuda, ini maaf ya, kami sekedar cerita, ya inilah kami, kondisi kami, gitu. Kondisi saya seperti ini. 2013 saya wisuda, 2014 saya bingung, tidak tahu arah, mau kemana saya bingung, tidak tahu arah. Akhirnya memutuskan saya itu mengabdi kepada masyarakat di desa kami. Desa kami itu dulu pemudanya tidak ada yang mengkoordinir. Akhirnya saya mengkoordinir melalui Karang Taruna. Setelah itu kami juga ikut membangun, ikut mengasih ide bahwasanya mendirikan HIPA di desa, Himpunan Petani Pemakai Air, karena di desa kami itu sering ribut masalah pembagian air bagi petani kalau sudah musim kemarau. Akhirnya kami punya rasa tanggung jawab untuk membentuk organisasi, yaitu organisasi Himpunan Petani Pemakai Air. Setelah itu ribut lagi. Itu ini kan pengalaman untuk mencapai apa yang kita inginkan, yaitu ribut, ada yang namanya HIPAM antara itu pengurus air bersih, ribut juga masalah ini. Setelah itu juga kami 2015 membentuk yang namanya GHIPA, Gabungan Himpunan Petani Air 2 kabupaten, karena di desa kami itu perbatasan antara Bondowoso dan Jember, kami juga untuk itu. Itu sosial kami. 2016 kami ikut juga mendirikan media online yang pada saat ini masih eksis, yaitu Radar Ek Online. Termasuk kami juga latar belakang jurnalis, ambil belajar jalan itu. Nah, setelah itu 2017 saya ikut seperti Mbak Sapat tadi, penyuluh agama, saya ikut tes rekrutmen penyuluh agama di Kabupaten Bondowoso, saya kena. Alhamdulillah saya lulus, diamandatkan di KUA Kecamatan Mahisan di wilayah saya. Terus di bagian kerukunan umat beragama 2017, 18, 19.
Dan juga 2017 saya menjadi pendamping UMKM di bawah naungan Diskoprindak. Pertama yang kami sampaikan khususnya kepada adik-adik yang masih status di bangku kuliah pada saat ini, tetap semangat, apapun yang terjadi tetap semangat, kita jalani apapun di hadapan kita hadapi, terutama kita, betul kata para senior-senior tadi, kita bermodal sosial. Bagaimana kita itu sadar bahwasanya kita membutuhkan, saling membutuhkan. Yang kedua, kita itu harus istiqomah dalam melakukan hal apapun, harus istiqomah. Entah itu kegiatan apapun, kita harus istiqomah. Ya tentunya nomor satu adalah doa, ikhtiar kita. Karena apapun yang menjadi keinginan kita, tapi kita tidak bisa melaksanakan dengan gigih, dengan giat, maka itu cuma-cuma. Seperti halnya kemarin di waktu Pilkades ini 2021, saya itu nyalon tanpa biaya. Saya hanya bermodal sosial, bermodal pelayanan, yang mana mulai 2016 sampai saat ini saya menggratiskan pelayanan administrasi kependudukan berupa pelayanan KK, KTP, kartu identitas anak, KIA yang warna pink itu, terus akta kelahiran. Kami layani semuanya itu sejak 2016 secara gratis. Setelah itu kami punya kesempatan 2017 dipercaya menjadi pendamping UMKM di bawah naungan Dinas Diskoprindak di Bondowoso. Kami juga mengambil kesempatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dari pelaku UMKM. Apapun yang menjadi kebutuhan pelaku UMKM kami ajukan. Alhamdulillah banyak yang terrealisasi. Dan alhamdulillah pada saat ini masih banyak yang digunakan. Kemudian apapun yang menjadi beban kita, jangan lupa kita harus banyak konsultasi kepada senior-senior kita. Betul apa kata Bapak tadi yang pertama itu, banyak silaturahim, banyak konsultasi, terus habis itu kita banyak berpikir dalam sebelum melakukan apapun, kita harus banyak berpikir positifnya, negatifnya, kita harus banyak berpikir. Karena ketika sudah terjadi, dikembalikan lagi, tidak mungkin, hanya penyesalan yang ada. Maka dari itu, kita sudah mantan mahasiswa, kita harus sadar diri, siapa diri kita, dan bagaimana kita mengimplementasikan ilmu kita yang didapat di bangku kuliah. Karena di kalangan kampus UIN Khas Jember ini kan mayoritas santri. Maka dari itu saya berpesan kepada adik-adik, utamanya kalau kepada senior kami mohon maaf, mungkin ini kan bagi pengalaman, maaf para senior-senior, punya para guru-guru yang telah mengajari kepada kami itu tidak pernah melupakan untuk memfatihai para guru-guru, untuk memfatihai para sahabat-sahabat. Kenapa? Karena kami itu percaya bahwa barokah itu ada. Dan barokah itu yang menjadi ujung tombak kesuksesan kita. Ingat kepada asal-muasalnya kita dengan memfatihai, dengan jarak jauh, kalau jarak dekat dengan silaturahim, itu yang menjadi sukses nantinya. Kalau di jabatan politik ini sementara, hanya 6 tahun jabatannya. Untuk periode berikutnya itu pun kalau terpilih. Maka dari itu, kalau ada adik-adik yang ingin terjun ke dunia politik, kita harus banyak sosial, banyak pelayanan, kita terutama akhlak kita harus dijaga,
sekecil apapun. Yang banyak kita lupakan itu kadang kalau ada orang duduk di pinggir jalan, kalau di desa itu masih berlaku hal itu, beda dengan perumahan. Di perkotaan beda itu. Harus kalau Maduranya moja amin. Itu hal sepele. Tapi itu menjadi besar bagi kita untuk anggap aja jabatan politik itu menjadi ujung tombak. Akhlak itu menjadi ujung tombak bagi adik-adik yang suka dengan politik. Maka dari itu ayo kita tingkatkan sosialnya, ayo kita tingkatkan pelayanan kita kepada warga di sekitar kita. Bagaimana dalil khairun nas anfa'uhum linnas itu jangan hanya diucapkan, tapi diimplementasikan. Apa makna dari khairun nas anfa'uhum linnas itu yang sebenarnya? Kita harus implementasikan itu. Kita harus betul-betul dikaji. Seperti itu. Nah, ini cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terutama kepada guru-guru saya. Kami ucapkan mohon maaf, terima kasih banyak. Sami'na wa ta'na kepada seluruh panitia penyelenggara rapat webinar ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Karena kami sebenarnya saya pribadi itu tidak pantas untuk dikasih sambutan seperti ini. Ya beginilah adanya kami. Hidup itu harus apa adanya. Untuk adik-adik ya, hidup itu harus apa adanya. Jangan mengada-ngada. Begitu dari kami. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya kita akan berlanjut pada narasumber selanjutnya yang kebetulan dia merupakan teman seperjuangan saya sewaktu kuliah. Beliau bernama Mbak Hunainah yang saat ini sudah menjadi seorang advokat, dan yang memang sewaktu kuliah Mbak Hunainah ini memang sangat aktif sekali di kelas. Oleh karena itu, baik kita dengarkan pengalaman-pengalaman yang dilalui prosesnya menjadi seorang advokat bagaimana. Kepada Mbak Hunainah SH kami persilakan. Terima kasih moderator Mbak Ami. Lama nggak jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Profesor Dr. Harisuddin, Dekan Fakultas Syariah. Yang saya hormati Bapak Dr. Martoyo, Wakil Dekan Fakultas Syariah, serta para senior yang sudah hadir pada webinar malam ini. Kalau bicara tentang kenapa memilih profesi advokat, itu saya sebenarnya lebih kepada peluang yang ada. Saya ingat betul waktu itu tahun 2016 saya wisuda, kemudian saya punya teman perjuangan untuk mencari pekerjaan itu alumni juga Mbak Husnul Khotimah waktu itu. Kita ke sana kemari naruh lamaran, tapi tidak ada panggilan sampai sekarang. Kemudian pada bulan Desember itu saya dapat undangan untuk jadi pengurus APSI DPC Jember waktu itu. Saya dilantik jadi pengurus APSI DPC Jember sebelum saya jadi advokat. Kemudian pada bulan Januari 2017 saya dipercaya LKBH IAIN, sekarang LKBH UIN, untuk ngabdi di Posbakum Pengadilan Agama Jember itu sampai tahun 2021. Kemudian tahun 2018 waktu itu DPC APSI Jember itu membuka PPA atau istilah lainnya itu adalah PKPA. Saya dan beberapa teman saya termasuk Mbak Sofi yang penyuluh, ada Mbak Siti Nurhohlillah,
dosen UIN sekarang juga. Terus kemudian ada Mbak Husnul. Kita teman seperjuangan ngikuti PKPA waktu itu, angkatan pertama. Kemudian karena mungkin kita angkatan pertama dari pelaksanaan PKPA itu, dari PKPA ke ujian itu lama sekali, sekitar tahun 2018 ikut PKPA, kemudian kita itu ujian tahun 2019, 1 tahun. Kemudian pada tahun 2019 semua peserta PKPA dinyatakan lulus, tetapi kami dihadapkan pada COVID. Jadi masa pandemi itu kita nunggu untuk disumpah. Sekitar COVID itu masuk di Indonesia tahun 2020 bulan Maret. Kemudian kita nunggu sumpah itu sampai tahun 2021 bulan Maret. Jadi durasi dari 2018 ikut PKPA, baru disumpah pada tahun ketiga setelah ikut PKPA. Dan alhamdulillah, sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang saya menekuni profesi advokat. Dan itu, advokat itu bukan cita-cita untuk saya ya, tapi itu adalah sebuah peluang yang bisa saya lalui. Dulu, saya itu tidak langsung jadi advokat. Saya pernah juga jadi guru RA, saya juga pernah jadi guru SMP, SD, saya pernah lalui. Karena memang semua yang kita dapat hari ini itu tidak instan kita dapatkan, tapi ada keringat memang yang harus kita perjuangkan. Terus kemudian kalau teman-teman yang masih baru lulus fresh graduate atau teman-teman mahasiswa yang mau menekuni atau mau jadi profesi advokat, kita ada kerjasama alumni itu dengan DPC APSI Jember